Jika ditanya apa yang membuat peradaban manusia jauh lebih unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, lebih unggul dari hewan, lebih unggul dari tumbuhan, dari bakteri, maka jawabannya adalah bahasa. Ya, bahasa sekuat itu sehingga membuat peradaban kita bisa jauh lebih unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Dengan kekuatan bahasa, manusia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga merangkak naik ke puncak rantai makanan, yang membangun peradaban yang kompleks dan menciptakan sejarah. Nah, coba kita lihat bagaimana hal ini bisa terjadi. Bahasa memungkinkan manusia mengkomunikasikan informasi dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak seperti hewan lain yang juga memiliki bentuk komunikasi, manusia bisa menghubungkan berbagai bunyi dan tanda untuk membentuk kalimat yang hampir tak terbatas jumlahnya. Ini memungkinkan kita untuk menyimpan dan membagikan informasi dalam jumlah yang luar biasa, banyak tentang dunia sekitar kita. Nah, ambil contoh, ada seekor monyet. Ia bisa memberikan peringatan kepada kawanannya tentang keberadaan elang atau singa. Akan tetapi, manusia memberikan informasi yang jauh lebih detail. Misalnya, kita bisa mengatakan bahwa ada singa di dekat sungai pada pagi hari yang sedang tertidur, lalu menjelaskan lokasi pastinya termasuk rute-rutenya yang berbeda untuk mencapainya. Dengan informasi ini, sebuah kelompok bisa berdiskusi dan mengambil keputusan strategis. Apakah akan menghindari singa atau justru memburu bison yang sedang mereka lihat? Bukan cuma itu, kekuatan bahasa juga memungkinkan manusia untuk berbagi gosip yang ternyata sangat penting bagi kerjasama sosial. Melalui gosip, kita dapat mengetahui siapa yang bisa dipercaya, siapa yang tidak, dan siapa yang bekerja sama dengan siapa. Nah, informasi sosial ini sangat penting untuk menjaga kohesi dan kerjasama dalam kelompok-kelompok yang besar. Yang dijelaskan dalam buku Sapiens sendiri, inilah awal mula dari etika itu terbentuk di masyarakat. Lalu pertanyaannya, di mana sih munculnya bahasa? Dari mana awal mula bahasa itu ada? Apakah bahasa itu muncul dari yang maha kuasa, tiba-tiba diturunkan pada manusia dan manusia memiliki kemampuan berbahasa? Atau itu adalah sebuah proses evolusi mungkin? Tidak ada bukti yang benar-benar bisa menjelaskan dari mana asal-usul bahasa dan kapan sih manusia mulai berbahasa. Yang ada hanyalah spekulasi mengenai hal tersebut. Bahasa manusia yang kompleks muncul sekitar 70.000 tahun yang lalu, sebuah periode yang dikenal sebagai revolusi kognitif. Menurut teori ini, sebuah mutasi genetik tanpa sengaja mengubah penyambungan sel-sel otak sapiens, memungkinkan mereka berpikir dengan cara baru dan berkomunikasi dengan bahasa yang benar-benar baru. Kemampuan ini memberikan sapiens keunggulan besar atas spesies lain, termasuk kerabat terdekat mereka seperti Neanderthal. Dengan bahasa manusia bisa berkolaborasi dengan jumlah besar, berbagi pengetahuan dan menciptakan teknologi serta seni yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak hanya itu, bahasa juga memungkinkan manusia menciptakan mitos, agama, dan ideologi yang kompleks. Dengan narasi-narasi ini, kita bisa mengorganisir massa yang tidak saling kenal untuk bekerja sama menuju tujuan yang sama, membangun kerajaan dan menciptakan peradaban yang maju. Melalui bahasa, manusia tidak hanya bertahan, tetapi juga mendominasi dari alat sederhana hingga teknologi yang canggih. Semua bisa diciptakan, dikembangkan, karena kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam skala yang besar. Inilah kekuatan bahasa yang sebenarnya, sebuah kekuatan yang telah membawa kita ke puncak rantai makanan dan menjadikan kita makhluk dengan peradaban yang tinggi. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana sih bahasa itu sendiri bekerja. Maka untuk memahami hal tersebut, kita perlu mempelajari yang namanya semiotika atau ilmu tentang tanda yang digagas oleh Ferdinand. Dan mengapa pembahasan mengenai semiotika ini penting? Karena bahasa bukan hanya tentang kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga tentang bagaimana tanda-tanda dan simbol-simbol itu membentuk makna dalam pikiran kita dan dalam masyarakat. Bayangkan semiotika sebagai kunci untuk membuka kotak alat komunikasi manusia.
Melalui semiotika, kita dapat memahami bagaimana berbagai simbol dari kata-kata hingga gambar bekerja sama untuk menciptakan makna. Misal, ketika kita melihat tanda berhenti di jalan, kita tidak hanya melihat huruf-huruf yang membentuk kata berhenti, tetapi juga warna merah dan bentuk segi delapan yang sudah tertanam dalam pikiran kita sebagai isyarat untuk berhenti. Dalam semiotika, setiap tanda itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada penanda atau signifier, dan yang kedua ada petanda atau signified. Nah, penanda adalah bentuk fisik dari tanda. Misalnya kata apel. Nah, itu adalah signifier. Sedangkan petanda adalah konsep atau makna di balik kata tersebut. Seperti apel itu tadi. Nah, signifiernya adalah bagaimana rasa apel, warna apel, bentuk apel. Nah, mentalitas yang terbentuk dalam pikiran kita tentang apel itu disebut dengan signified. Ya, dan itulah sedikit pembahasan mengenai apa itu bahasa, dari mana bahasa, dan bagaimana bahasa itu bekerja. Semoga dapat membantu. Saya Sahrul Muhammad. Terima kasih dan sampai jumpa.